Assalamualaikum. Pagi jam 7:30 pagi. Jadi kondisi air rendah sedikit lah daripada pagi kemarin, tinggi daripada sore kemarin. Ini bidadari berdua nak? Bidadari tentang laut. Bidadari larut jar. Oke, ini kondisi Jalan Pramuka Komplek Rahayu. Oke. Dalamnya sama seperti kemarin, kurang sedikit. Kalau dibandingkan sore hampir sama tingginya. Kemarin kita sudah ke depan, ini kita coba ke belakang. Ini hampir selutut tingginya. Lihat orang dewasa di sana, hampir selutut tingginya. Ini sudah hari ke-5 kita mengalami kondisi ini di sini. Hari ke-5. Odin, siapa di rumah? Masuk. Oh, dapur aja. Ke ruang tengah, kamar kada kalah. Ini lagi. Udah nih, insya Allah kada. Biasanya kada anu kan. Kada bertambah. Oke, di YouTube kan. Belajar di anu kan di YouTube. Aman ya, Kak? Aman ya? Alhamdulillah. Pembina. Dalamnya sekalinya si Dinto berjalan sampai Dalam. Saya ini. selutut tuh si Dinto berjalan. Dalam banget. Iya. Nah itu aja tuh. Ya. Udah pahami dulu tuh. Selintuhut. Dapatnya di sini rawa. Ya. Ada juga keluar berjalan. Ya, enggak di situ aja deh. Jalan. Sana bilang anu benar. Banjirnya sampai di Kuripan gitu macetnya, anunya banjirnya. Di Pacinan, Tarik. Aman di daerah Pacinan. Dan sungainya aman juga di situ. Karena tinggi sungai toh. Iya itu. Pembuangannya kada sampai ke situ tuh. Ya, ini kasihan orang yang turun kerja. Ada instruksinya WFH ya. Turun begawi kah? Iya. Kemana? Di kamu. Oh. Kita mau ya, harus turun kerja ke sana. Dalam nih. Jadi kita naik trotoar untuk lebih dangkal. Lurus ke daerah Sungai Lulut ya, lurus ke sana. Pembina 4 sampai ujung Depadis dan Sungai Lulut ujung. Itu dalam. Di sana juga tenggelam ya. Untuk kondisi di Jalan Pramuka dibandingkan dengan Sungai Lulut, kemarin siang sekitar jam 2 sampai jam 4 saya keluar. Saya beranikan diri keluar naik mobil. Itu
kalau di daerah Veteran Sungai Lulut itu masih banyak orang jualan masyarakatnya, dan alhamdulillah mereka masih dapat mengais rezeki di situ ya, dengan kondisi banjir. Tapi kami yang di Pramuka ini, sepanjang Pramuka itu warung-warung, toko-toko memang banyak tutup karena memang kedalamannya beda. Sepanjang jalan Veteran hingga Kuripan memang banjir ya, tapi setinggi ini, jadi mobil masih gampang lewat. Tapi kalau untuk yang di jalan Pramuka itu memang sangat dalam, sehingga warung-warung, toko-toko pada tutup karena rumah pada kebanjiran. Dan pun kalaupun karyawan pasti rumahnya kan jauh, tidak di Pramuka atau di sekitarnya, jauh, sehingga mereka pun kesulitan untuk masuk untuk turun ke toko ya. Oleh karena itu banyak tutup jadinya. Yang pasti ya, sampai kapan di sini seperti ini, wilayah terdampak memang Banjarmasin Timur. Ya, wilayah terdampak paling luas Banjarmasin Timur. Saya pergi ke tengah, ke barat, itu tidak nampak adanya banjir. Begitu masuk wilayah timur, mulai dari jembatan Kuripan, itu air sudah mulai ada. Itu sore kemarin. Dan dan saya perhatikan kalau sore kemarin saya mutar jalan itu memperhatikan sungai-sungai yang ada, itu ternyata kalau dibilang banjir ini, salah satu yang mempengaruhinya adalah naiknya air sungai. Dan ternyata sungai itu banyak yang surutnya. Salah satu contohnya adalah sungai di Jalan Veteran ya, depan Fakultas Kedokteran. Kemudian Sungai Martapura depan Sabilal. Pasang memang, tapi pasangnya sama seperti biasa. Ya, kalau biasa air pasang ya segitulah. Nah, kalau pasang di situ kan berarti harusnya kan di sini tidak banjir. Di sini banjir karena dikatakan ada limpahan air dari daerah hulu. Coba nekat lewatin walaupun dalam. Coba lewatin nah. Jadi saya tidak lihat sungai Tatas ya di sekitaran Sabila. Apakah sungai tersebut juga dalam airnya? Yang pasti di sungai Jalan Stoyo S, sungai di Stoyo S itu airnya sudah selututnya. Air di sungai Stoyo S itu surut ya, hingga ke Trisakti itu surut airnya. Jadi kalau dikatakan air pasang, digulung dulu celananya. Jadi kalau dikatakan bahwa karena air pasang, ternyata sore air kosong, air tidak terisi di sungai-sungai tersebut ya. Nah, ini sesuatu yang aneh. Dan air di wilayah sini tetap tergenang. Berarti kan ada sumbatan di bagian tertentu dari sungai-sungai tersebut. Salah satu contoh yang saya perhatikan itu sungai di Pasar Kuripan ya, di jembatan itu, dari situ banjir. Dari situ banjir bermula. Dan sungai di Veteran itu airnya dalam tapi tidak terlalu dalam. Yang pasti tidak nampak arus ya. Jadi kalau sungai di Kuripan ke sungai Veteran depan kedokteran itu tembus dengan air yang begitu tinggi masuk ke sungai Veteran, harusnya terlihat arus yang begitu kuat. Ini kan nampak sekali berarti adanya saluran yang tersumbat ya, di bagian sungai tersebut. Nah, coba kalau istilahnya dikarok di bagian sungai tersebut ya, atau dipompa saja
dipompa dari Sungai Jembatan Puripan, disalurkan ke Sungai di Petran. Pun kalau buntu di sungai di daerah Petran, terutama di daerah belakang Tempekong itu berbelok itu, jembatan itu nampak surut sekali. Itu kan bisa dipompa juga kalau tidak sempat dikeruk. Ini selututnya, selutut. Jadi kan itu bisa dikeruk atau disedot hingga masuk ke Sungai Martapura. Nah, Sungai Martapura tinggi. Kalau saya tidak memperhatikan, saya bilang di Sungai Tatas, di sekitaran Sabilal Muhtadin itu, dan di situ kan memang ada pintu air. Apakah pintu airnya ditutup atau tidak, saya tidak tahu. Coba kalau air dialirkan ke situ terus masuk ke sungai sepanjang Stoyo S, saya yakin aliran air di sini akan menjadi cepat turunnya. Aduh, makin dalam, makin dalam. Ya. Saya yakin aliran air di sini akan makin cepat turun. Karena kalau kita menunggu secara alami, tidak ada penanganan pembuangan air untuk cepat keluar. Ayo Pak, hati-hati Pak. Mata nana pian? Kayak apa di Sungai Tapok? Dalam boy. Masyarakat Bang kayak apa sana? Mengungsian. Oh, mengungsi lah. Nah, Di sian. SMA itu. Nggih. Nah, kemana? Ini Bugayu loh. Di? Pak 6 ini. Hati. Masih panjang lagi ano dalamnya. Nah, itu akibat dari banjir yang ada ya. Orang mengungsi, makan tidak ada, banyak kerugian yang terjadi. Ya. Jadi kalau kita berharap secara alami tidak ada gerakan dari pemerintah kota atau pemerintah daerah untuk segera menurunkan aliran air ini, hanya berharap secara fasib alam menurunkan air ini, sampai kapan? Ini sudah hari kelima kami di sini kebanjiran. Ya. Kerugian atas kebanjiran ini kan amat sangat banyak. Ya. Jadi sekali lagi kalau dikatakan ini adalah akibat dari air pasang, saya berkesimpulan itu bukannya. Sedikitlah mempengaruhi. Ada banyak hal lain yang berpengaruh juga, yang mana hal lain itu dapat dikoreksi agar banjir ini dapat segera hilang. Coba seandainya kalau pemerintah ini naik heli di atasnya, Anda perhatikan saja sungainya. Mana sungai yang memang dalam dan mana sungai yang rendah bahkan tidak teraliri. Seperti sungai di daerah Belitung ya, Simpang Belitung, naik jembatan di samping masjid itu. Mujahidin, kalau itu kering airnya. Ini kan menandakan kan ada sesuatu yang aneh pula, ada aliran yang tidak jalan. Harusnya kan aliran di sini kan turunnya memang ke Sungai Martapura. Memang berharap dengan sungai di seberang sana, sungai Lulut, ya, berharap sungai di sana masuk ke Sungai Martapura dan masuk ke Sungai Barito. Tapi kalau dilihat begini kan tingginya air sungai di Sungai Lulut ini kan lebih tinggi dari jalan raya. Ya kalau lebih tinggi dari jalan raya ya berarti kan alirannya ya tidak bisa jalan jadinya. Nah, soalnya kalau saya muter di sana ini cukup melelahkan ya. Saya jalan dari rumah dari ke sini ada setengah kilo kali ya. Saya muter biar lebih dekat sambil lihat penduduk di sini karena saya belum pernah laporkan kondisi penduduk di sini. Banjir Pak. Iya Pak. Cair aja. Anda kemana? Anda nggak banjir. Hati-hati kerupuk terendam. Melarak bedulu kerupuknya. Belum digoreng melarak kan? Enggak. Jadi ada banyak hal yang dapat dipengaruhi atas kondisi ini. Tinggal kemauan atau proses berpikir dari pengambil kebijakan untuk melihat hal ini. Ya. Dampak dari negatif dari kondisi banjir ini, pasti ini jalanan ini aja nanti kalau sudah selesai ini mudah sekali kan jadi terbuka jalan ini sehingga berlubang-lubang, diaspal kembali kan dana lagi. Waduh, setengah motor, hati-hati Pak. Setengah. Nah itu selututnya. Kemudian dari segi kesehatan, selama banjir ini saja orang-orang yang sakit itu kasihan.
Ya, bagaimana maka pergi ke tempat akses, tempat berobat ya. Misalkan masyarakat di kampung ya, maunya ke puskesmas. Puskesmasnya saja hampir tenggelam. Jalan menuju puskesmas sangat dalam. Ya, Pak. Alhamdulillah tertinggi sini bagian lah. Tapi keluarnya tinggalam. Iya. Ya, jadi aksesnya itu yang kasihan. Ada yang meninggal, maka fardu kifayah yang dilakukan juga akan mengalami kesulitan ya. Itu kasihan. Dari segi ekonomi, Anda lihat saja di daerah sini, orang bekerja mengalami kesulitan. Orang yang biasa jualan tidak bisa belanja, ya kecuali nekat dia belanja ke pasar Antasari. Tapi mereka mau jual kemana berkeliling di sini? Terlalu berat untuk lewat air yang begitu dalam ini. Kemudian ini rumah-rumah. Kalau rumah semen seperti yang ada di sini, seperti rumah saya mungkin jauh lebih aman sedikit. Tapi kasihan kan yang rumah kayu, akan dimakan rayap dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau pemerintah sebenarnya harusnya cepat bertindak untuk menurunkan. Tindakan selain dari, masa kita hanya berharap untuk memberikan bantuan. Jadi kalau kita berharap, kalau hanya berpikir mendatangi masyarakat, memberikan makan dan sebagainya, yang memang itu salah satu kewajiban, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana jalan keluar, agar air ini cepat keluar, cepat habis. Ya, kalau begitu kapan selesainya? Hanya itukah yang kita mampu untuk menangani banjir ini? Memberikan bantuan makanan, bantuan sembako, tapi tidak memikirkan bagaimana air ini cepat turun, cepat berhenti, cepat habis, sehingga banjir ini tidak ada lagi. Itu yang wajib kita perhatikan bersama. Saya tidak tahu kebijakan dari pemerintah daerah ke pemerintah kota ya. Coba kalau bagian tertentu yang misalkan bagian IT-nya mengirimkan data strategi atau planning yang direncanakan oleh Bapak Wali Kota atau Bapak Gubernur, sehingga masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Oke, saya masuk ke sini. Ini lebih tinggi ya. Kalau masuk lewat masjid. Alhamdulillah. Karena celana kalau tidak ditarik akan basah ya. Masjid Nurul Ikhlas. Alhamdulillah air tidak masuk ke dalam. Coba kalau ada informasi ini ya, dari Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota ya, khususnya untuk kita di Kota Banjarmasin, informasi planning mereka untuk melakukan tindakan realistik apa yang dapat mereka lakukan ya, agar banjir ini cepat berlalu. Masyarakat tahu ya, masyarakat akan jauh lebih tenang. Yang sekarang ini masyarakat kan bingung, kapan ini selesainya? Kapan berhentinya banjir ini? Kapan turunnya banjir ini? Nah, saya lihat atas ya. Udah kering. Minta maaf jadi saya basahin jalan kita. Halo. Nah, jangan coba ambulan masuk masjid masih mending. Kalau tok masuk masjid, masih mending kalau memang masih harus kayak ini kan. Kalau ada siapa yang menolongi, ambulan kada kalau lewat masalahnya. Yang anu di viral semuanya kalau tok malah antri SPBU. Siapa kegiatan di sini? Kegiatan di sini? Dapur. Penampungan di atas. Penampungan kah? Banyak. Lumayan. Karena sekitar 30-40 kan berapa ya? Bisa ke atas lah. Bisa naik lewat sini. Dia masih ada orangnya. Sebagian itu di dapur ada juga. Oh ya. Ada melihat di atas dulu kayak apa, kasihan kan orang di penampungan. Oke, jadi Masjid Nurul Ikhlas sebagai penampungannya. Bagian ada di dapur. Oke Pak, nyaman aja kah guringan? Alhamdulillah ya Kang. Makan tercukupi aja? Alhamdulillah. Tapi rumah? Tinggalan. Yang lain pada kemana nih? Oh di sebelah sana lah. Alhamdulillah kau istirahat dulu ya Allah. Ya adalah. Masjid. Tuh
sedikit, sore yang siang menyatu deras, naiknya banyak. Makanya itu kan yang paling penting itu tidak hanya dapur umum ini kan yang dipikirkan dari pemerintah, atau harusnya kayak apa Banyu ini cepat keluar. Malam tadi dia pos itu gambarnya pos polisi yang di Kuripan. Ya, alhamdulillah berhasil Ulun. Soalnya itu kan menutup jalan. Ya, itu yang Ulun laporkan itu kemarin tuh lewat pos polisi itu. Alhamdulillah. Nah, itu kan selain pos polisi, kemudian toko itu, iya, dan tempat sampah, habis itu toko yang itu tuh, karena itu tidak ada air yang bergerak di situ tuh sama sekali. Sempit kayak itu jadinya. Iya. Karena itu kosong, dan dulu melihat di sungainya itu kosong. Sungai di Stoyo S itu kosong sama sekali, kayak ada Banyu. Ada melihat dapur emang. Ini dikirim kemana nih? Makanan? Didistribusikan untuk masyarakat selingkuhan. Di lingkungan kita sini. 300 bungkus. Cukup. 300 berapa? 300? Kalau 345. Cukup. Ya. Alhamdulillah. 345. Bangunannya sambil memasak. Ini kan Facebook laporannya. Tapi karena kalau nyakawa disimpan, dulu masukkan di YouTube. Tapi jangan diviralkan lah. Hah? Bukan ya kau. Harus viral. Dijadikan TikTok loh, jadi viral kok. Alhamdulillah. di dalam ada Jepang. Jadi banyak jalan sungai-sungai itu kering. Belum pas berjalan sore semalam itu. Di jalan Lama Mangkurat dia kering banyunya. Iya. Oh ya. Nah, kenapa di sini yang dalam? Iya. Karena kunci di situ. Jadi ibaratnya tuh kalau dipadahkan karena pasang itu hanya bagian sedikit aja penyebab ini nih. Aliran sungainya aja yang kada bujur. Kalau aliran sungainya bujur, insya Allah aman. Ini sistem drainasenya ini yang harus dirapikan pulang. Iya. Kalau berharap secara alami banyu turun, berapa hari kita nih bisa seminggu? Ini kan model berharap alami nih. Iya, yang sementara ini kondisi yang ada nih. Ini kan alami. Iya, turun seadanya. Turun seadanya aja nih. Nah, jadi harus dibantu. Iya. Kalau ada dibantu ini bisa setengah bulan kayak ini aja. Iya. Syukur kita kada garingan. Iya. Menolongi relawan di garing ya Pak. Itu. Iya. Jangan sampai itu mudah-mudahan. Limbah kejadian garing kada apa lah yang lo kau aja sudah di rumah mencari duitnya. Iya, baginya itu orang ke pasar karena nukar itu ada duitnya pasar nukar barang apa segala kan keperluan itu harus disiapkan. Siapa turun ke pasar? Nah, ibu-ibu kena beklotok. Astagfirullah. Karena empat situ 4 motor kalau ada yang lewat dulu. Nah, kena membawa barangnya beklotok. Kayak tadi. Oh, yang jukong itulah. Nah, itu. Nah, ini pembuatannya mah distribusi nah ini bagi. Jadi bagi ke sana, lalu kamu ke sana, bagi. Bagi dua, makanya 2 ban yang ada ban lah. Iya, anak di atas lah. Ban itu nah. Iya. Nah, baskom ya, dan ke atas. Iya. Soalnya besok kan banjirnya kan kada kamu masak. Iya. Jadi ini kami nukar. Ini nukar nih. Nukar dulu yang pagi ini. Oh. Nukar dulu. Nah, untuk siang hanya sama malam. Nukar di mana? Nukar di Malpon Temon di Sungai Andai sama Malpon Temon. Oh iya. Jadi alhamdulillah kalau tercukupi kan gitu lah nukar tuh lah. Jadi kita pesan malam isuk kita sore pesan jadi malam nih jadi subuh nih galiakan ya. Jadi karena besokan gini diantaranya Mbak Foto. Jadi ini tambahan paling kada perlu tambahan dana lah. Nah, itu dananya. Ya kan tambahan dana untuk membeli yang pasti makan pagi dulu setiap hari dulu. Ya. 1,8 satu hari. Untuk pagi. Nah, 1,8. Siang sini kan masak karena siang sampai malam tuh masak di sini. Tapi posko peminta sumbangan kita di sini, nah kerja. Kami kerja. Jadi berbeda di sini dengan sepanjang veteran zone di mana di pinggir jalan orang minta duit kan lah. Nah, sedangkan kita di sini swadaya dari masyarakat yang ada untuk membantu masyarakat yang ada. Jadi siapa nyumbang silakan datang. Ya. Jadi tidak meminta-minta di pinggir jalan. Jadi yang mau menyumbang silakan datang ke Masjid Nurul Ikhlas di Gardu Mekar Indah. Jalan Gardu Mekar Indah di Jalan Veteran Gardu Mekar Indah. Itu tembus ke Komplek Rahayu. Penampungan ada berapa orang? 30-an orang. Pembagian makanan untuk 300-an orang. 340 orang. Mudah-mudahan ada dermawan yang
ada yang terdampak tapi rumahnya masih kawat dijaga, Ya. orangnya Biar jadi dalam, masak ada kawah, bujur. Ya. Rata-rata dapur paling kadang yang tenggelam itu. Jadi kita tetap distribusi untuk makanan tetap Ah. distribusi. Lawan toilet juga kalau di rumah tuh yang kasihan. Toilet sementara pakai masjid. Ya itu masjid, karena yang kena, tinggi. iya. Kalau di rumah kan kedahulu tahinya muncul. Ya. Nah, jadi yang ini semua rata-rata masjid yang dipakai Iya. karena bangunan tertinggi, Ayo. tertinggi bangunan. Alhamdulillah kalau itu. Mudah-mudahan cepat turun aja lah. Ya, harapannya itu Bang, kita jangan sampai semingguan lah. Iya. Ya kan? Kami sih sudah mulai hari Jumat kan buka dapur umum. Iya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Dan Jumat tadi sembahyang Jumat untuk masyarakat kada banyak. Berarti, banyak. iya. Ulun aja kada turun juga takutnya kalau tinggalan. Kami tetap juga mengadakan tapi kada banyak. Iya, di sak bawah aja berarti Iya. lah, di bawah aja anu. Ya. Sudah kalau kayak itu. Mudah-mudahan ini didengar masyarakat, ya kan Ya, dibantu oleh mudah-mudahan. masyarakat. Oke. Kita jalan lagi bukuling hanya hari ini jalan kau tetambus sampai ke sini lah. Wah, ini menambusakan apa-apa mana berjalan. Nah, ini singkau sudah batis. Bujur bolak-balik kan melawan arus. Ya. Begini kan. Dikira orang kita ini masih kawa berjalan ini menyebabkan dia kawa aja masih bertukar jar. Nya kada merasa. Iya. Berjalan di arus sungai nang setengah batis lah. Kada usah nang salintuhut. Ini data apa nek? Data warganya. Warga yang terdampak. Ya, yang terdampak. Jadi Warga. di per hari itu nah. Oh, datanya dijumlah terus lah. Soalnya takutnya masyarakat ada yang keluar. Ada yang pindah. Ada Ya. beberapa itu sudah kami stop Pak, kami ngungsi ke anu. Iya, alhamdulillah kalau ada yang melapor kayak itu kan. Tolong lagi ya. Iya. Tambah terus. Ya, kebanyakan nambah. Banyak nambah. Jadi kan yang kemarin kada kecelap, Oh, jadi minta data. Oke. karena kemarin ada juga keluarganya datang ngungsi ke sini. Memang kan kalau melihat kondisi ini signifikan benar kan di sini ini basahnya dibandingkan di tengah, di barat, wilayahnya kering sama sekali. Timur yang paling parah. Ya tuh, semua nih timurnya yang kenanya kan. Itu. Oke deh kalau gitu, sambil berjalan. Oke Pak, uyuh kah? Karena ini anak mangkut di Masih kuat? Insyaallah. Amin ya Allah. Ini tempatnya, makanannya taruh di situ lah. Nggih. Oke. Mudah-mudahan berkah beratan. Nggih. Allah. Berjalan dulu dah. Assalamualaikum. Ini komplek agraria ya, tembusan komplek tersendiri antara Gardu Mekar Indah dan komplek Rahayu. Ini kalau celana tidak ditarik ke atas pasti basah. Itu lihat di atas paha ya, ibu-ibu itu. Wis, benar-benar tenggelam. Tenggelam. Benar-benar. Tapi alhamdulillah swadaya masyarakat di sini ya. Mereka tadi di Masjid Al-Ikhlas tempat penampungan. Mereka tidak meminta sumbangan di pinggir jalan ya, seperti sepanjang jalan Veteran. Jadi swadaya masyarakat sendiri yang ada di sini yang membantu. Kalau masyarakat lain ini sekali lagi ya, Masjid Al-Ikhlas itu di lantai atas ada tempat penampungan 30 orang. Alhamdulillah mereka merasa nyaman dan ada dapur umumnya. Untuk menyediakan sekali makan tuh 340 bungkus. Jadi kalau pagi mereka beli dulu karena tidak sempat memasak. Jadi sore pesan, subuh diambil dan dibagikannya. Untuk makan siang dan malam baru mereka hasil dari memasak ibu-ibu di sini. Jadi untuk pagi aja mereka beli langsung itu perlu dana 1,8 juta. Sekali lagi mereka tidak minta sumbangan di pinggir jalan, tapi kalau ada masyarakat yang ingin membantu, mereka sangat berterima kasih ya, berapapun mereka terima. Maka Banjarbaru ada banjir. Banjarbaru ada banjir, jadi empat merasakan bersama lah. Jauhnya kenceng ke sini. Kada itu kada sampai menjangkau ini ke sini nah beberapa hari. Tinggal lam ya. Tinggi, situ deh tuh. Nah, Anak begawi kada awak. kamu di mana? Yang di Nah, jauhnya. Lewat mana jadinya? Kalau lewat Pasar Rama. ya, kalau situ aman. Pasar Rama, Kaitangi. Ini
keluarga kada aman tuh, hendak keluar ya apa hendak pasar lama. Hendak keluarga dah kawa. Makanya serba bingung keluarnya. Kok tuh kada kawa kayak itu nah. Jadi kan kayak apa nih keluar bejoko nggak? Ada, jadi begawi. Joko nggak ada dah. Joko siapa dia pakai? Kan lupa. Ada. Jak aku lebih jangan parut nang kayak siapa atau nang di film jin dan jin dong. Mana kendaraan tempat di depan juga. Kebanyakan banget kakak. Soalnya tadi di Kayu Tangi jarang nuju jalanan dalam juga. Heeh. Jadi kada jadi turun ya. Masya Allah bebannya di pinggir sungai lah dalamnya lah. Dia udah ikan tuh. Dia pernah sana benar. Wah, tinggal lama kok. Cukup dari sini aja kin manokan. Udah abis itu sama Leana tuh. Lagi sampai MP tuh nah. Sampai sini. Jangan. Bepaha tuh, Bang. Jadi bukan kemana bebannya? Kami. Anu tinggi aja tempatnya. Alhamdulillah. Berapa? 20. Mudah-mudahan kada lagi naik lah. Di muka Bang ya, Pak? Ya makanya kami masih beruntung lah boleh dibilang. Ya kan, ya makanya aku jadi ke dalam sini nah biar masyarakat tuh tahu bahwa di dalam ini terdampak lebih gitu nah. Memang hampir tenggelam juga, sudah hampir naik ke rumah. Rumah mama abahnya teh. Sampai rumah sudah ya rumah dia. Sampai situ dah. Iyalah. Abah mama tuh. Dalam sudah. Ya, Kebetulan kayak anu lagi. dan kita sini kan kesulitan lah kalau di muka, di pramuka orang berjualan keredaan. Kalau di veteran kan banyak orang berjualan. Ini kan sampai ke jembatan, hujan makan. Bagian juga aman rumah pun ada. Situ masih ada. Kalau di pramuka kan ada sama sekali. Sepi banget. Nang lewat aja sepi orang. Lah sambil berjalan. Ya. Sangat dalam. Ini benar-benar selutut sudah ini. Oke, masuk ya airnya. Di sini rumah masih sebagian rumah lama, sebagian sudah diangkat ya. Ini yang rumah-rumah lama. Yang diangkat kan lumayan ya, di atas mereka tidak tenggelam. Yang rumah-rumah lama sudah tenggelam. Nah, sebagian masyarakat mengungsi di masjid, sebagian mengungsi di tempat keluarga mereka di tempat lain. Oke. Itu sungai ya sebelah sana itu. Ini alhamdulillah, ini rumah ini baru diperbaiki, baru direhab, tidak masalah. Ini rumah yang lama pula. Itu pintunya, ya, masuk berapa senti itu. Yang ini juga tenggelam. Masuk itu sungai ya di ujung sana ya, jadi ujung rumah itu sungai Pak. Sanu lah, selutut lah. Astagfirullahaladzim. Jadi guringan di mana? Oh, ada guringnya. Sampai sawah ini. Ganjalin lawan betaringan. Enggak. Tapi bila nyoba aktivitas belancat batis. Seharian antar andam. Ya mudahan sehatan aja ya lah. Enggak. Ya, lanjut dulu. Ya, selutut ya dalam rumah. Yang rumah di belakang itu naik sepinggang. Ini di lutut saya sudah. Nah, ya. Ya. Jadi kalau mengharap penurunan air ini secara pasif, tidak ada penanggulangan secara cepat agar air cepat mengalir, ini sudah hari kelima sekali lagi, hari kelima di sini. Ya mungkin beberapa daerah di hulu sana ya, seperti sebagian daerah Martapura mungkin sudah kering ya. Jadi pas akibatnya saja yang masih berdampak, ya, sudah jauh lebih enakan daripada di sini yang masih basah. Pak, depan. Enggak, mutar. Melati ke masjid juga penampungan buahnya. Apa bikin dapur umum? Iya. Alhamdulillah ada.
Ayo Pak. Mana Pak Udin nih? Oi. Dicari nganu itu belum disuntik rabies. Berarti masih ganas itu. Hati-hati banget itu. Sehat jak lah. Mamanya ya Pak? Aman jak lah. Sip dulu. Mudah-mudahan sehat dia sampai tuntungnya nah. Oke deh kalau gitu. Lanjut dulu muterin. Ini Banjarmasin saat ini ya. Di Jalan Pramuka, ini komplek agraria. Tembus Sungai Lulut. Nah ini sungai belakang sana tuh tenggelam tuh. Rumah di belakang itu sepinggang. Oke. Tenggelam. Oke. Ya, lihat. Orangnya sudah tidak ada lagi yang mengungsi ke tempat yang tinggi. Atap rumah ada loteng tapi kayaknya sepi ya. Selutut, ini selutut, benar-benar selutut. Oke, pintu rumah terbuka, masuk. Ini sampai ke dalam. Oke. Dalam. Benar-benar dalam sekali. Tenggelam. Bule. Kayak apa? Awal lah bulak kerupuk. Alhamdulillah. Berapa hari sudah? 4 hari. Gorengan Bang, kau aja lah. Di luar? Di dalam? Tapi mama di dalam. Kau aja. Kalau kan ini jangan dongeng di dalam. Tapi beraktivitas berandam jadinya. Sian. Bukan lilingnya nah, mana ini? Iya, biar masyarakat tahu lah. Ya, buka mat. Nah, nanti kalau kesetrum, Pak. Telepon. Oh. Kan begawi kah? Kan begawi. Kalau Bang Big Boss datang ini. Di atas paha ini. Di atas paha. Di rumah Bang. Di rumah. Oh, alhamdulillah masih ada dalam mana. Biasanya surut sudah habis. Ini kada turun-turun. Ya, ini tenang banyunya. Sana masuk, itu ada ngalir. Ya itu. Di seberang Subur Indah kada bergerak sama sekali banyunya. Nah, itu. Ya tuh kalau jalur-jalur kada dibuka. Pinggir banyu aja kada. Kalau jalur kada dibuka itu kan kada habis-habisnya banyu ini. Ya jalan dulu. Ya, mungkin beberapa hari insya Allah. Beberapa hari kasihan masyarakat. Kalau bisa dicepetin kan? Enggak. Ini di rumah Ibu Bidan Tiwi yang saya masuk ke rumahnya. Itu tadi suami beliau. Perwira Angkatan Darat ya. Oke. Ini baru kali ini saya tembus ya. Sangat dalam. Benar-benar dalam airnya. Sarang burung walet ya. Kalau walet sih tidak berdampak ya. Oke, ini lebih tinggi. Ternyata betul di dalam. Nah, tempat penampungan mereka. Ya, beberapa warga meletakkan motor di situ. Cukup melelahkan ya. Jadi kalau jalan air tidak pasang itu tidak masalah. Kita bisa jalan dengan nyaman. Tapi kalau dengan kondisi air seperti ini, benar-benar melelahkan. Ini juga baru sampai teras ya.
alhamdulillah tidak masuk ya. Nah, rumah tetangga. Ini rumah Pak RT di sini ya. Ini saya jalan tidak pakai sendal, karena kalau pakai sendal lumayan beratnya. Oke, mulai dalam lagi. Jadi jalannya tidak rata. Pada titik tertentu dan bisa tiba-tiba dalam sampai beberapa meter, kemudian dangkal. Nah, biar tidak lelah seperti itu ya, pakai ban. Ya basah-basah. Sama aja basah juga. Mana-mana juga sudah nanggainnya. Koler berjalan jauh banyak nek. Iya. Jimus dia sudah. Tapi uyuh ya kalau berjalan. Oh, enggak. Salah satu tetangga kita juga itu tadi. Kalau kita yang rumahnya masih tinggi ya, air belum masuk, itu masih mending ya, masih nyaman karena kita tidak berendam air hampir seharian. Bagi yang bertahan di rumah yang terendam, seperti yang tadi di sana ya, itu pastilah air kaki lecet tuh. Karena hampir seharian 24 jam akan terendam terus. Kaki ya. Kaki. Alhamdulillah ada warung makan yang buka. Jadi kalau kondisi kayak gini nih biar ada duit, kalau tidak ada yang buka ya buat apa ya. Kalau ada buka alhamdulillah. 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 Pon. Mutar tadi. Inggih dalam banar. Sian bubuannya. Nang di muka wadah pian apa jadinya? Ya itu. Situ. Tapi sebagian ada yang sampai sepinggang ya lah. Oh, pian ditinggiin, mendai kurang lah jadinya lah. Yang di muka-muka tadi bubuhnya ada yang ini. Iya. Iya, Oh, jangan kalau nyanu hilang. Oh, jadi orang Bekolotok bapak tadi? Sekalinya? Hilang? Berarti ada apa-apa tuh lah. Soalnya kan pencurian jarang. Hah? Siang malam? Oh. Iya, orang mandak kan. Kayak di depan Sungai Lulut tuh aja banyak orang mandak di pinggir jalan kan. Dasar liwar lah ada aja yang menggawainya tuh. Tapi banyak aja kalau nih iwaknya nih. Ayam jal, alhamdulillah. Yang penting ada yang lah. Jadi masyarakat yang rasa kada kau masak koyuhan kan ada di sini kan. Yang penting sayur dulu supaya sehat ada. Yang ya ada lah. Yuk. Datang mana? Belakang sana. Kayak apa tadi di sana? Dalam memain ke sini. Bawah. Kayak apa bubuhannya sana diungsikan kan atau kayak Pak? Iya, Om, di Masjid di mana? yang di apa tuh udah Di Pades. Oh, yang di Muka di Pades. Oh. Seberapa kau menampung situ? berapa tuh Om? 100 berapa ngomong? Hah? 100 orang. Masjidnya itu halus. Dana Tomai. Cukup aja lah 100-an tuh. Cukup Tomai. Makan, Bang? Kan alhamdulillah ada yang ini kan. Oh. Ada yang serangan. Jar dapur umum ada aja di ujung tuh? Iya, Kak. Ada. Iya. Dari mana dapur umumnya? Nah, aulun lah. Dari mana? Tapi ada tuh lah. Iya, ada. Tapi
Awas gugur. Awas gugur itu. Oke. Biasa di masjid tuh jam. Anu yang di ini Bang di Simpang Layang. Bubuhan situ deh, Pak. Jadi ini di SMP tuh, Mai. SMP 22. Tapi hendak atau tinggi, tapi yang hendak masuk SMP 22-nya kan anu benar? Tinggi, Bang. Gitu. Dalam benar. Saya tunjuk Mai intinya. Nah itu Bang Lang, anu ada tempat penampungan membagi makan pulang. Mogok kah? Ya, bajunya dalam banget. Tahu jam mogok ditunjul? Masa pada malam. Ya serba ngalih pebelanya. Nah, apabila gamatnya pasti mogok. Bila laju nang berjalan kena. Ya itulah kondisi banjir ya. Ini di Komplek Rahayu sudah ya. Yuk, hati-hati. Bantuan. Itulah kondisi lah di lapangan di sekitar sini, di kota ini, bukan di daerah kabupaten, Kota Madia Banjarmasin Timur. Jadi kalau Anda tinggal di Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Begawi kan? Begawi. Naik apa turun? Sampai? Naik apa terus? Naik apa? Kendaraannya di mana? Astagfirullah. Jadi mau turun kerja itu, kendaraan di rumah didorong dulu sampai ke depan baru dihidupin. Padahal begitu jalan ke arah veteran itu juga airnya dalam. Sama segini dalamnya, hampir selututnya. Oke. Demikian dulu yang saya dapat sampaikan, melaporkan ya, biar masyarakat banyak mengetahui kondisi kami di Jalan Pramuka, di Komplek Rahayu, Gardu Mekar Indah, Komplek Agraria, dan tadi di Masjid Al-Ikhlas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.